Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di pertemuan hari ini di mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini, di pertemuan 4 dan 5 ini kita akan membahas tentang kepemimpinan kepala PAUD. Nah, apa sih kepala PAUD itu? Bagaimana sih idealnya menjadi kepala PAUD itu? Nah, bagaimana sih tugas-tugas kepala PAUD itu yang bijaksana, yang bagus menjalankan tugas-tugasnya, nah, yang bisa membimbing para guru-gurunya atau pendidiknya di sekolah. Nah, jadi kita akan bahas di sini lebih dalam. Nah, standar kepala PAUD. Yang pertama kita membahas tentang standar kepala PAUD itu bagaimana. Nah, jadi kualifikasi kepala PAUD itu yang pertama berstatus sebagai guru TK atau RA. Nah, jadi akan lebih baik seorang kepala PAUD itu dia sudah mengajar, bukan hanya baru lulus kuliah ataupun baru masuk di PAUD itu langsung jadi kepala PAUD. Tidak bisa. Jadi dia harus menjadi seorang guru dulu, menjadi seorang guru PAUD. Nah, yang kedua memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi sertifikat pendidik ini sama dengan ijazah, itu juga termasuk sertifikat pendidik. Terus memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang diterbitkan oleh LPTK atau lembaga lain yang terakreditasi. Nah, memiliki sertifikat tersebut ada LPTK itu sebentuk pelatihan seorang guru atau seorang kepala PAUD. Memiliki kualifikasi di 4 atau S1. Nah, paling tidak di 4 atau S1. Batas usia setinggi-tinggi 5 tahun. 5 tahun ini ya, maaf. 56 tahun. 6-nya ketinggalan itu. 56 tahun. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Nah, jadi seorang kepala PAUD itu sekurang-kurangnya 5 tahun. Tidak bisa yang hanya 1 tahun baru mengajar sudah mau menjadi kepala PAUD. Itu kurang pengalamannya menjadi guru PAUD. Jadi kepala PAUD itu harus lebih dalam pengalamannya daripada guru-guru PAUD. Itu tadi standar kepala PAUD ada pokoknya dia memiliki sertifikat pendidik, terus juga sudah pernah mengajar selama minimal 3 tahun. Terus kompetensi kepala sekolah. Kompetensi pribadi. Nah, kompetensi pribadi ini diantaranya ibu bacakan aja di sini. Diantaranya itu memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin. Nah, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Pengembangan diri di sini maksudnya dapat mengembangkan dirinya ataupun bersosialisasi kepada orang lain. Nah, bukan hanya sendiri saja membuat pengalaman itu ataupun bagaimanapun itu, pokoknya dia harus bisa mengembangkan dirinya. Terus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, bukan hanya menutupi sendiri keinginan atau melaksanakan tugasnya, tetapi dia juga harus terbuka dengan staf-staf yang lain, guru-guru yang lain. Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Nah, jadi seorang kepala sekolah tuh untuk kompetensi kepribadiannya tidak bisa hanya mengeluh-ngeluh terus meminta bantuan kepada orang lain menghadapi masalah itu, tapi dia bisa mengendalikan dirinya atau menghadapi masalahnya tersebut atau memecahkan sendiri masalahnya tersebut. Bisa juga dengan diskusi. Nah, jadi tidak bisa hanya mengeluh-ngeluh kepada guru yang lain. Terus memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidik. Nah, ada minatnya. Nah, selanjutnya kompetensi manajerial. Manajerial ini yang pertama diantaranya mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat
tingkatan dan perencanaan, mampu menyusun perencanaan sekolah. Terus mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Nah, itu tadi diantaranya. Nah, ini juga kompetensi manajerial. Nah, sangat banyak kompetensinya. Di antaranya di sini Ibu jelaskan juga mampu mengelola hubungan sekolah masyarakat dalam rangka pencairan dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah. Nah, jadi seorang kepala sekolah itu harus bisa bersosialisasi ataupun mampu memberikan merekatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah dan masyarakat itu maksudnya bisa dengan orang tua anak. Nah, seorang guru dengan orang tua anak. Jadi misalnya di sini ada pertemuan, biasanya di TK itu ada pertemuan guru dan orang tua. Nah, itu. Jadi seorang kepala sekolah tuh mampu mengelola. Terus mampu mengelola kesiswaan terutama dalam rangka penerimaan siswa baru, penempatan siswa dan pengembangan kapasitas siswa. Nah, terus mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu juga tugas kepala sekolah. Harus bisa. Jadi sangat banyak tugas-tugas kepala sekolah ini. Nah, terus yang terakhir mampu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai standar pengawasan yang terbuka. Nah, jadi mampu dia melaksanakan kegiatan sekolah sesuai standar pengawasan. Selanjutnya, kompetensi supervisi. Nah, kompetensi supervisi di sini mampu melaksanakan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat. Jadi supervisi di sini Ibu katakan lagi bahwa supervisi itu maksudnya menjadi pengawas di sekolah-sekolah. Misalnya dia mampu menjadi pengawas di sini, misalnya ke sekolah-sekolah lain, meneliti guru-guru sekolah lain ataupun dari sekolahnya tersendiri, apakah guru-guru itu, pendidik guru-guru yang di bawah itu, staf-stafnya itu menjalankan tugasnya secara benar atau tidak. Nah, jadi itu tadi mampu menjadi supervisi ataupun meneliti atau melihat-lihat apakah memang benar guru-guru itu mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu. Mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur tepat. Nah, ada evaluasinya, terus ada pelaporannya tentang program pendidikan. Jadi harus mampu. Terus kompetensi sosial. Nah, sosial ini berhubungan dengan kemasyarakatan. Nah, berhubungan dengan orang lain, tidak hanya dengan di dalam dengan guru-guru, tetapi juga mampu di luar masyarakat seorang kepala sekolah. Jadi di sini terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah. Mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, misalnya ada seminar kah, terus ada kegiatan sekolah ataupun festival-festival lomba misalnya. Jadi mampu untuk berhubungan dengan masyarakat atau ibu-ibu anak-anak atau orang tua anak-anak. Mampu kepekaan sosial terhadap orang-orang atau kelompok lain. Nah, peka akan kelompok sosial. Misalnya ada orang tua misalnya tidak mampu bayar SPP dulu, ataupun ada kegiatan lain yang tidak bisa diikuti oleh anaknya di sekolah, dan apapun itu seorang guru harus peka, seorang kepala sekolah harus peka dan mengerti. Nah, selanjutnya profesionalisme kepala PAUD. Nah, bagaimana sih idealnya atau profesionalnya kepala PAUD itu?
Yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau S1 psikologi, akan lebih baik lagi kepala PAUD S2 VGRA atau S2 bidang manajemen PAUD. Nah, jadi seorang kepala PAUD itu kepala sekolah itu sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa harus minimal itu S1. Akan lebih baik lagi itu memiliki S2 PGRA atau bidang manajemen PAUD. Jadi kepala PAUD itu lebih memanajemen di kegiatan sekolah tersebut. Jadi itu misalnya ada S2 bidang manajemen itu bisa menjadi kepala PAUD. Terus kepala PAUD yang berstatus pendidik PAUD minimal pengalaman kerja 3 tahun. Nah, terus memiliki kepribadian yang stabil dan mantap. Misalnya akhlak yang dapat ditiru oleh anak. Nah, pribadinya bagus, dapat ditiru oleh anak. Misalnya dalam mengajar kita kan kalau bahasa Banjar, ibu misalnya, ya anaknya memanggil pun. Nah, itu kan salah satu akhlak juga. Ataupun mengajarkan anak tentang adab berjalan, misalnya mengajarkan anak tentang adab berjalan di depan orang tua, di depan yang lebih tertua daripada dia. Nah, itu tuh sangat bagus kalau misalnya seorang kepala sekolah itu berakhlak mulia, terbuka dalam melaksanakan tugas. Jadi misalnya adanya terbuka di sini rapat, misalnya kayak rapat itu kan harus ada saling keterbukaan. Mengembangkan diri anak. Nah, cara mengembangkan diri anak itu ya tadi dengan cara misalnya dapat menirukan atau mencontohkan akhlak-akhlak yang baik untuk anak. Itu salah satu mengembangkan diri anak atau sosial emosional anak. Mampu mengendalikan diri. Nah, misalnya adanya permasalahan di sekolah, seorang kepala PAUD harus bisa mengendalikan diri, bukan tidak bisa hanya marah-marah dengan staf-staf yang di bawah di sekolah. Terus bakat dan minat memimpin jabatan. Memiliki jiwa kewirausahaan, pekerja keras, tidak pantang menyerah, menciptakan inovasi, tingginya motivasi organisasi, pantang menyerah. Nah, menciptakan inovasi itu menciptakan sekolah yang bermutu, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, jadi kepala sekolah terus bisa. Kemampuan dalam melakukan supervisi, ya tadi yang Ibu katakan tentang supervisi itu dapat meneliti ataupun melihat-lihat keadaan ataupun menilai keadaan guru-guru yang di sekolah tersebut. Terus memiliki jiwa sosial yang lebih, bekerja sama dengan pihak lain, partisipasi kegiatan sosial masyarakat, memiliki kepekaan sosial dengan anak dan masyarakat. Kepemimpinan transaksional. Nah, transaksional di sini, transaksional ini adalah teori yang didasarkan pada pertukaran pelayanan dari guru misalnya dengan berbagai macam bentuk upah, penghargaan, gaji yang dikontrol oleh pemimpin pada bagian-bagian tertentu. Jadi transaksional ini seorang pemimpin transaksional di sini dia hanya kepala sekolah misalnya di sini hanya menyuruh guru melaksanakan tugasnya, misalnya mengajar. Kalau misalnya sudah selesai mengajar maka akan dapat gaji. Nah, begitupun dengan gurunya pun misalnya sudah melaksanakan tugasnya mengajar, maka dia akan mengambil upahnya. Nah, itu tadi transaksional. Perilaku pemimpin yang fokus pada interpersonal atau hubungan pertukaran, yaitu pada kesepakatan sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Sesuai dari kedua belah pihak dari pemimpin sesuai yang diinginkan, dan dari bawahan sesuai dengan diinginkan juga, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jadi
Ya tadi yang ibu katakan, pemimpinnya menginginkan guru ini mengajar anak dengan baik, tetapi terus guru ini juga menginginkan gaji sesuai. Nah itu tadi transaksional itu. Jadi penerapan kepemimpinan di sekolah diantaranya, kepala sekolah menjelaskan peran dan tugas guru. Adanya transaksi pertukaran sesuatu yang bernilai, ya tadi dengan uang misalnya. Guru dengan tenaga, kepala sekolah menggaji dengan uang. Kepala sekolah, guru, staf bekerja melaksanakan tugas penting yang diprioritaskan. Terus kepala sekolah aktif dalam manajemen untuk memastikan bawahan tidak menyimpang. Jika sebaliknya dia akan mengambil tindakan. Nah, jadi di sini kepala sekolah lebih aktif melihat gurunya, misalnya dalam 1 minggu itu seorang guru hanya liburnya 1 hari saja, misalnya hanya hari Minggu. Tetapi guru ini lebih dari 3 kali misalnya tidak turun. Dia lebih memanajemen, memastikan seorang kepala sekolah ini jika tidak ada kabar atau apapun, sebaliknya akan mengambil tindakan atau diberhentikan misalnya. Nah itu tadi. Nah berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Kalau tadi kan transaksional, kalau ini transformasional. Kalau transformasional ini mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Jadi berbeda dengan transaksional. Nah, terus seorang pemimpin dalam bekerja dengan orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Jadi di sini seorang kepala sekolah itu tidak hanya menyuruh seorang guru mengajar. Nah, tetapi seorang kepala sekolah itu lebih memperhatikan ataupun lebih menasehati ataupun lebih banyak rapatnya, ataupun juga lebih bekerja itu dengan cara lebih berdiskusi bagaimana cara mencerdaskan anak ini. Nah itu bedanya dengan transaksional. Jadi lebih bagus transformasional. Jadi seorang pemimpin tuh tidak hanya menyuruh seorang guru bekerja terus dapat gaji, tetapi dia juga lebih terbuka bagaimana caranya untuk mencerdaskan anak-anak ini, metode-metode misalnya. Jadi lebih berdiskusi kepada guru-guru. Terus ada 4 komponen sifat. Yang pertama, sifat atau tingkah laku. Nah, tingkah laku baik, motivasi mendatangkan inspirasi. Nah, jadi motivasi mendatangkan inspirasi di sini seorang pemimpin dapat memotivasi seorang guru ataupun memotivasi anak-anak dan dapat mendatangkan inspirasi. Inspirasi itu ide-ide. Nah, itu tadi. Rangsangan intelektual kecerdasan memberikan pertimbangan kepada individu. Nah, itu tadi 4 komponennya. Terus pemimpin transformasional mempunyai visi yang baik. Nah, visinya itu yang baik. Terus memiliki keterampilan manajemen. Bagus menata manajemen ataupun bagus menata bagaimana baiknya sekolah tersebut. Nah, terus selanjutnya prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Nah, di sini yang pertama ada simplifikasi. Nah, prinsipnya itu ada simplifikasi. Simplifikasi di sini keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Jadi simplifikasi ini seorang pemimpin itu harus ada visinya dulu, visi yang jelas, praktis. Nah, jadi misalnya visinya ingin mencerdaskan anak-anak. Nah, itu harus jelas dulu. Yang kedua, motivasi.
Nah, motivasi itu komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu dilakukan. Nah, jadi adanya komitmen ataupun bagaimana cara memotivasi di setiap staf-stafnya atau guru-gurunya. Terus juga yang ketiga, fasilitas. Nah, fasilitas ini harus memadai juga untuk di sekolah tersebut. Terus inovasi di sini kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan bila mana diperlukan dan menjadi suatu tuntunan dengan perubahan yang terjadi. Nah, jadi harus bisa melakukan perubahan. Nah, melakukan perubahan di sekolah tersebut tidak hanya itu saja dalam 10 tahun atau 5 tahun, tetapi juga harus bisa mengubah sesuatu yang ada di sekolah tersebut. Terus mobilitas di sini pengarahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dan mencapai visi dan tujuan. Jadi seorang pemimpin itu akan selalu mengupayakan pengikutnya yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi di sini seorang pemimpin yang prinsipnya mobilitas di sini dia akan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalam sekolah tersebut, misalnya staf-stafnya, guru-gurunya. Tidak misalnya untuk 3 tahun misalnya guru-gurunya tidak tahan lagi mengajar di sana terus berhenti. Nah, itu salah satu seorang pemimpin yang gagal, yang kurang bagus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Nah, jadi seorang pemimpin harus bisa memperkuatkan atau mempertahankan guru-guru di sana, memiliki bisa memotivasi lah. Terus siap siaga. Jadi siap siaga di sini kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma yang baru yang positif. Nah, itu tadi. Jadi seorang kepala sekolah atau pemimpin itu harus selalu belajar tentang dirinya, siap siaga. Terus juga bisa menyambut perubahan yang baik di sekolah tersebut. Tekad. Nah, tekad di sini tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir. Nah, pada akhir tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Nah, apapun itu permasalahan di sekolah tersebut harus bisa menyelesaikan dengan baik dan tuntas. Nah, itu tadi prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Penerapan di sekolahnya itu, yang pertama, pemimpin mampu mengembangkan nilai-nilai organisasi berupa kerja keras, waktu, motivasi tinggi untuk prestasi, sadar akan tanggung jawab, menyadari tanggung jawab. Tidak hanya sampai korupsi, itu sudah tidak bagus menjadi pemimpin. Sadar akan tanggung jawabnya. Terus pemimpin dapat menyadarkan bawahan rasa memiliki dan tanggung jawab. Nah, selain bisa menyadarkan diri atau memiliki tanggung jawab di dalam diri sendiri, tetapi juga bisa menyadarkan bawahannya, guru-guru atau staf-stafnya di bawah, dan harus menyadarkan bahwa memang memiliki tanggung jawab. Nah, mengambil keputusan dengan berpikir cerdas. Nah, tidak hanya mengambil keputusan dengan kepala sendiri, tetapi juga harus ada diskusinya. Nah, diskusinya dengan guru-guru lain dengan cerdas mengambil keputusan. Peduli dan memperjuangkan nasib bawahannya. Nah, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan bawahannya. Pemimpin berani melakukan perubahan yang lebih tinggi. Nah, lebih tinggi perubahannya. Mampu membangkitkan motivasi dan semangat anggota. Mampu menciptakan organisasi yang positif. Nah, itu tadi. Terus perbedaannya di antara transformasional dengan transaksional itu apa saja? Nah,
Jadi di sini yang pertama bekerja dalam situasi transisional, tapi kalau transformasional mengubah situasi. Nah, mengubah situasi. Menerima keterbatasan, mengubah apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau transisional menerima saja keterbatasannya, tetapi kalau misalnya transformasional itu ada keterbatasan tetapi bisa mengubah. Patuh peraturan dan nilai organisasi. Bicara tentang tujuan yang luhur. Timbal balik dan tawar menawar. Jadi transaksional ini adanya timbal balik dan tawar menawar. Misalnya gaji guru 200.000 misalnya sebulan atau berapa, tetapi menawar-menawar misalnya yang guru mau dimahali. Nah itu tadi. Tapi kalau misalnya transformasional memiliki acuan nilai kebebasan, bebas, keadilan dan kesamaan. Nah bebas untuk menyatakan sesuatu ataupun memiliki pendapat. Nah terus pemimpin yang menyadarkan hubungan antara usaha dan imbalan. Nah jadi transisional ini menyadarkan bahwa kalau ada usaha ada imbalan. Nah tetapi kalau misalnya transformasional, pemimpin memotivasi bawahannya, dimotivasi. Terus pemimpin yang berurusan dengan masalah sekarang. Kalaunya pemimpin di transformasional, pemimpin bentuk harapan baru berikutnya. Nah, pemimpin mengandalkan standar bujukan, hadiah, hukuman, dan sanksi untuk mengontrol pengikut. Kalaunya transformasional, pemimpin dapat dibedakan memberikan stimulus dan pengaruh ideal untuk pengikutnya. Nah, terus yang terakhir, pemimpin memotivasi pengikutnya dengan tujuan dan menjanjikan imbalan bagi kinerja yang dikehendaki. Pemimpin menciptakan kesempatan belajar bagi pengikut dan merangsang memecahkan masalah. Nah, jadi bukan hanya menjanjikan imbalan, tapi bukan hanya transaksional hanya menjanjikan imbalan. Kalau pemimpin transformasional ini, pemimpin menciptakan kesempatan belajar bagi para staf-stafnya atau guru-gurunya untuk memecahkan masalah. Nah, itu tadi perbedaannya. Sangat kelihatannya perbedaannya sangat lebih bagus transformasional. Terus potret ideal kepala sekolah. Yang pertama, keterampilan teknis, hubungan dengan pengetahuan, metode, teknik-teknik dalam menyelesaikan tugas tertentu. Keterampilan manusiawi, kemampuan bekerja dengan orang lain secara efektif untuk membina kerjasama. Keterampilan konseptual, kemampuan dalam berpikir, menganalisis sesuatu masalah, memutuskan dan memecahkan masalah. Kepemimpinan kepala PAUD profesional dalam menata manajemen PAUD. Nah, bagaimana itu dalam menata manajemen PAUD? Nah, yang pertama, penataan pembiayaan penyelenggaraan PAUD. Pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan aset kekayaan, KB, TK atau RA ataupun yayasan penyelenggaraannya. Nah, tadi pembiayaan itu dapat diambil dari kekayaan aset kekayaan KB atau TK atau yayasan. Yayasan itu yang mendirikan sekolah tersebut. Jadi dapat mengambil biaya di sana juga. Keadaan sosial dan ekonomi dari wali, anak, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi bisa juga dari SPP anak. Terus kemampuan kepala PAUD dalam menggalang dana pembiayaan penyelenggaraan PAUD dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber kepala PAUD harus bisa menggali dananya. Yang pertama bisa dari sumber pemerintah pusat, terus pemerintah daerah, wali peserta didik, yaitu orang tuanya, orang tua asuh anak,
Terus kelompok masyarakat itu bisa meminta dengan orang-orang yang memang memiliki kekayaan ataupun jadi bisa minta di sana juga. Tapi harus ada proposalnya juga untuk menggalang dana ataupun misalnya hendak melengkapi fasilitas di sekolah tersebut. Yayasan tadi yayasan dimanapun itu. Nah, jadi bisa meminta menggalang dana di sana. Terus yang kedua, penataan kinerja dan gaji pendidik PAUD. Yang pertama, janji. Nah, kepala PAUD harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja dan gaji pendidik PAUD. Nah, harus ada janjinya, atau komitmennya bahwa kualitas kinerja dan gaji pendidik PAUD itu misalnya bisa yang dari sedikit gaji seorang guru itu bisa dijanjikan menjadi banyak. Itu tadi dengan cara bisa meminta menggalang dana. Terus kerjasama, harus berkolaborasi dengan dinas pendidikan tingkat kecamatan dan kabupaten, yayasan, wali peserta didik, mitra kerja KB, TK atau RA. Lebih khusus kerjasama mengatasi berbagai permasalahan yang ada di PAUD. Nah, itu tadi harus ada kerjasamanya. Perhatian atas kinerja dan gaji pendidik PAUD. Harus ada perhatian seorang kepala PAUD itu. Pertimbangan naik atau turunnya kinerja pendidik PAUD harus diperhatikan kepala PAUD sebagai bahan masukan dalam melakukan perubahan PAUD bermutu. Nah, jadi harus ada pertimbangan. Seorang kepala PAUD itu harus memperhatikan, bukan hanya begitu saja, tetapi harus ada perubahan untuk kinerja atau gaji PAUD itu, pendidik PAUD. Terus perubahan dapat dilakukan dari individual, diri sendiri, tingkat kelompok, atau tingkat organisasi. Kelompok itu bisa guru-gurunya, bawahannya. Misal untuk individual, perubahan pada penugasan pekerjaan dipindahkan ke kelas atau sentra lain. Perubahan terhadap kedewasaan serta kelompoknya. Jadi misalnya di sini perubahannya, misal kan di setiap tahun itu pastinya, kalau di sekolah kami di sini pastinya ada perubahan. Misalnya untuk tahun ini guru yang A ini di kelas A. Nah, terus untuk tahun depan guru yang A ini di kelas B. Jadi harus ada perubahan di kelas B. Jadi tidak hanya melulu di kelas A, tetapi juga harus ada perubahan di kelas B. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang tentang kepala sekolah ataupun pemimpin di sekolah. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup kita di WhatsApp. Kita diskusi lewat sana ya. Ya, sampai di sinilah penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya memang tidak ada yang kurang, tidak jelas, ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan kembali. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.